Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wasallam. Ya, mari kita melanjutkan episode kedua pada pembelajaran BTA SMA Negeri 11 Banjarmasin kelas 12. Ya, pada materi sebelumnya kita telah membahas tentang hal-hal gaib, yang dimana salah satu hal-hal gaibnya itu contohnya yang akan kita bahas pada materi kali ini, yaitu tentang beriman kepada hari kiamat. Di mana hari kiamat ini juga termasuk hal-hal yang gaib karena belum terjadi. Pada materi ini ada satu surah dulu yang akan kita bahas, yaitu tentang surah Al-Qari'ah ayat 1 sampai 11. Ya. Mari simak sama-sama bacaan Quran surah Al-Qari'ah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah mal Qari'ah wa ma adraka mal Qari'ah. Yawma yakunun nasu kal farashil mabthus wa takunul jibalu kal 'ainil manfush fa amma man saqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatin radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Ya, sebelum kita bahas tajwidnya, Bapak ingin menyampaikan ini ada beberapa kesalahan pengetikan ya, yang dimana di sini seharusnya belum selesai ayatnya habis, yaitu ayat mana? Ayat 6 ini ya. Jadi bisa saja kalian coret ya ayat 6 ini. Karena bukan di sini ya akhirnya. Ayat 6 itu di sini ya. Nah, situ ayat 6. Jadi ayat 6 fa amma man saqulat mawazinu baru sambungannya fa huwa fi, ini bersambung ya, tidak terpotong. Bahwa fi 'isyatir radiyah. Ya. Kemudian lanjut kita bahas tajwidnya. Al-Qari'ah mal Qari'ah. Kalian tahu ini hukumnya kalau tak di akhir ayat ini ada hukumnya waqaf ta marbutah. Kenapa waqaf ta marbutah? Tak yang seperti ini ya, yang tak bulat ini kalau di akhir ayat bukan al-qari'at ya, tetapi menjadi waqaf ta marbutah. Karena ini namanya ta marbutah ini kalau di akhir ayat tak berubah menjadi ha, itu namanya waqaf ta marbutah ya. Jadi itu yang dimaksud dengan waqaf ta marbutah. Sama dengan ini ya, al-qari'ah, wa ma adraka mal qari'ah. Kemudian di sini ada juga wa ma adraka mal qari'ah. Wa ma di sini apa hukumnya? Kalau yang namanya bendera bertemu alif hamzah apa kemarin? Ini namanya mad jaiz munfasil ya. Munfasil ya. Bapak singkat seperti itu. Silakan kalian catat ini ya, yang Bapak garis bawahi ya, yang mana ini ya, wama adaro ya. Nah itu. Kemudian yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Kalau di akhir ayat ini namanya mad arid lis sukun ya. Jadi ini namanya mad arid lis sukun ya.
ini namanya mad arid lis sukun. Kenapa mad arid lis sukun? Karena ada mad tabi'i. Apa mad tabi'inya? Mabsus, sa, si, su, dhammah ya, bertemu huruf waw, ini namanya mad tabi'i. Tetapi kalau mad tabi'i di akhir ayat, walaupun bertemu huruf apa saja setelah mad tabi'i, ini namanya mad arid lis sukun ya. Wa takunul jibalu kal ihnil fush ya, sama ini fush dhammah, fu bertemu waw mad tabi'i, bertemu sya, ini namanya mad arid lis sukun. Fa amma ya, nah ini huruf yang ada gunnahnya, ini namanya ini ya. Nah ini ada mim bertasydid. Hukum mim tasydid di sini disebut dengan gunnah musyaddah ya. Musyaddah. Ya. Fa amma ya. Jadi kalau ada huruf apa aja bertemu huruf ma ya, tetapi ma-nya pakai apa nih? Pakai tasydid ya. Kalau ma pakai tasydid itu digunakan berapa harakat? 3 harakat. Fa amma ya, itu digunakan selama 3 harakat, dipanjangkan. Selain ma juga ada na ya. Annallah misalnya. Sama ya, itu digunakan, dipanjangkan. Nah, ini ada hukum nun mati dan tanwin. Apa ini hukumnya kira-kira? Kalau ada an, in, un atau nun mati di sini? Ada nun mati di sini ya. Bertemu huruf sa. Nun mati bertemu sa, hukumnya apa? Ikhfa ya. Jadi ini hukumnya ikhfa. Ya, silakan kalian catat tiap bawahnya daripada buku BTA yang kalian miliki. Itu buka halaman 61 ya. Fa huwa fi 'isyatir radiyah. Nah, kalau ini apa hukumnya? Ada an, in, un atau nun mati. Soalnya sini ada hukum nun mati ya. Jadi ada in, tak jadi tin, in ya. Bertemu huruf ro, tin bertemu ro, apa hukumnya? Kalau tin bertemu ro, bisa kalian ingat, ro itu huruf bagian daripada huruf idgham. Idgham apa? Idgham bila gunnah. Jadi ini idgham bila gunnah ya. Bila gunnah. Ada idgham bi gunnah, ada idgham bila gunnah. Kalau idgham bila gunnah la sama ro ya. Jadi ini masuk kategori idgham bila gunnah. Kalau idgham bi gunnah mana wa ya. Kemudian lagi di sini ada kata radiyatin. Nah, tin kok habis, kok nggak ada lagi ya? Boleh kalau disambung dengan huruf setelahnya ya. Tin bertemu wa, ini namanya hukumnya idgham. Nah, tadi idgham apa tadi? Idgham bi gunnah atau bila gunnah? Yang jelas ini adalah idgham bi gunnah karena itu huruf bertemu huruf waw ya. Idgham bi gunnah ini hukumnya. Silakan perkecil dulu ya. Jadi tulis saja di sana idgham bi gunnah. Kemudian man kho, nun mati bertemu kho, apa hukumnya? Nun mati bertemu kho, ini hukumnya hukumnya apa? Bertemu kho, ini adalah hurufnya izhar ya. Karena huruf kho ini bagian daripada huruf izhar. Izhar itu dibaca jelas ya. Jadi jangan dipanjangkan kayak idgham bi gunnah sama ikhfa ya. Jadi wa amma, nah ini ada gunnah lagi lah, gunnah musyaddah kayak ini. Wa amma man khaffat mawazinu ya. Kecuali ini isyatir radiyah, jangan dipanjang isyatir karena ini idgham bila gunnah tanpa gunnah ya. Fa ummuhu, samalah setiap huruf yang bertemu ma yang bertasydid dipanjangi lah biar bacaan ngajinya bagus.
3 harokat sunnahnya. Fa ummuhu hawiyah wa ma. Nah ini sama dengan yang tadi awal mad jaiz munfasil. Ingat mad jaiz munfasil itu bila boleh 3, panjangnya boleh 4 ya. Maaf ya, boleh 2 ya, boleh 4, boleh 5 ya. Kalian pilih saja. Wa ma adra boleh, wa ma adra boleh lagi 5, wa ma adraka ma hiya. Itu ikomnya mad jaiz munfasil seperti yang di atas tadi. Narun hamiyah. Narun ada an, in, un atau nun mati un ya. Unnya ketemu apa? Bertemu huruf ha. Kalau bertemu huruf ha namanya izhar. Maka itu dibacanya dengan jelas ya. Nah, itu saja mungkin tajwid pada hari ini yang akan kita bahas. Silakan kalian catat di buku BTA kalian di bawahnya. Bagi yang tidak punya silakan catat potongan ayatnya dan hukumnya apa. Siapa tahu nanti akan keluar pada ulangan ya. Kita baca terjemahannya sama-sama. Artinya Al-Qari'ah, hari kiamat. Wa ma adraka mal qari'ah. Mal qari'ah, apakah hari kiamat itu? Wa ma adraka mal qari'ah. Tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus ya. Pada hari itu manusia adalah seperti anai-anai yang bertebaran ya. Atakunul jibalu kal 'ainil manfush, dan gunung-gunung seperti bulu yang dihamburkan. Fa amma man saqulat mawazinu, dan adapun orang yang berat timbangannya, wa fi 'isyatir radiyah, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Wa amma man khaffat mawazinu, dan adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya, fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, tahukah kamu apa neraka hawiyah itu? Narun hamiyah, api yang sangat panas, api yang sangat panas ya. Baca penjelasannya ya. Hari kiamat tidak ada penjelasan. Nomor 2, apakah hari kiamat itu? Nah, jadi karena Al-Quran yang bertanya, bukan berarti Al-Quran tidak tahu ya. Ini pertanyaan kayaknya adalah buat manusia yang membacanya takut ya. Seperti seorang guru ya, nanya kamu, anggaplah ke teman kamu sudah mengerjakan PR ya. Tiba-tiba kamu ditanya, sudah belum mengerjakan PR? Tentu saja itu akan membuat psikologi kita akan ketakutan ya. Apalagi kita nggak yakin kayaknya sudah atau belum. Kalau sudah, bawa nggak bukunya gitu. Nah, jadi pertanyaan dalam Al-Quran bukan berarti tidak tahu ya. Al-Quran lebih tahu, Allah lebih mengetahui apa yang dimaksud dengan hari kiamat ya. Jalan lain menafsirkan hari kiamat dinamakan Al-Qari'ah, Al-Qari'ah karena hari kiamat itu dalam bahasa Arab yaumul qiyamah, tapi di sini menggunakan kata lain. Hari kiamat dalam bahasa Arab dalam Al-Quran ada banyak, sekira 20 lebih nama yang dibawakan sebagai hari kiamat itu. Tapi Al-Qari'ah itu artinya kengerian ya, karena kengerian yang terjadi di dalamnya sangat menggetarkan kalbu, mengerikan. Apakah kengerian itu ya? Kengerian, apakah kengerian itu maksudnya adalah hari kiamat? Apakah hari kiamat itu? Ungkapan ini menggambarkan tentang kengeriannya karena ditanya seperti itu ya. Ibnu Katsir juga menafsirkan nama-nama lain hari kiamat itu banyak ya. Seperti Al-Haqqah. Al-Haqqah artinya hari kebenaran. Hari kebenaran terungkap hanya terjadi pada hari kiamat. Ya, di mana orang musyrikin ya yang merasa sombong di dunia, sombong dengan kekayaannya, mereka akan kalah pada hari kiamat ya, dan membenarkan
Rasulullah membawa ajaran yang paling benar. Al-Tammah, ya, As-Sakhah, Al-Ghasyiyah, Hal ataka haditsul Ghasyiyah. Banyak lagi ayat-ayat Al-Qur'an yang bertemakan tentang hari kiamat. Tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Ya. Kemudian jalan lain menafsirkan, tahukah kamu atau apakah kamu tahu apakah hari kiamat itu? Kita ditanya. Ya. Ungkapan ayat ini menambahkan kengerian yang terdapat di hari kiamat. Ya, kita ditanya. Ditanya untuk apa? Siapkah kita untuk menghadapi hari kiamat? Siapkah amal kita untuk dibawa bertemu dengan hari kiamat? Ya, itu menjadi pertanyaan dasar, ya, bagi seorang muslim. Ya, ketakutan ini membuat kita akan termotivasi untuk menyiapkan amal kita pada masa itu. Ya, buat kita merenungkan diri, kira-kira amal kita ini banyak berbuat baiknya kah, banyak berbuat buruknya kah? Kalau merasa banyak buruknya, maka kita sedikitkan kejahatan, sedikitkan maksiat, perbanyaklah amal ibadah kebaikan. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Ya, Bapak menjelaskan sedikit di sini ada ilmu, ya, namanya ilmu tentang amsal, ya, dalam ilmu menafsirkan ayat Al-Quran, dalam ilmu terjemah Al-Quran. Di sini ada materi amsal, ya. Nah, amsal apa? Amsal Quran, ya. Nah, karena keyboard ini nggak bisa pakai huruf besar, Bapak nggak bisa tuliskan caps lock besar, ya. Jadi Bapak seadanya. Amsal Quran itu adalah tentang perumpamaan dalam Al-Quran. Jadi amsal Al-Quran itu disebut dengan perumpamaan dalam Al-Quran. Ya, banyak dalam Al-Quran itu yang menjelaskan tentang amsal Al-Quran. Contoh tentang sedekah. Allah menjelaskan berdakwah itu kadang lebih enaknya kadang diberi contoh, diberikan perumpamaan agar kita bisa mudah paham. Ya, amsal Al-Quran di sini kira-kira apa, ya, perumpamaannya? Itu juga dalam surah Al-Qari'ah ini. Ya, kalau kalian dengar tadi, ya, yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Manusia seperti aneh-aneh yang berterbangan. Manusia seperti aneh-aneh yang berterbangan. Itu perumpamaan atau bukan? Ya, manusia seperti aneh-aneh, ya, yang berterbangan, ya. Ya, jadi manusia seperti aneh-aneh yang berterbangan ini disebut dengan amsal. Ini contoh yang diberikan dalam surah Al-Qari'ah. Jadi dalam ayat ini ada amsalnya. Apa rumusnya? Kalau mau dirumuskan, ya, cara merumuskannya adalah sesuatu diumpamakan, ya, diumpamakan ini Bapak gambarkan seperti sesuatu ini diumpamakan. Diumpamakan itu bisa menggunakan kata seperti, seakan-akan, ya, misalnya, itu amsalnya. Sesuatu itu apa aja, batu seperti kucing, contoh, ya. Kemudian si Halid seperti harimau, ya. Jadi ada sesuatu, ya, ada kata yang diserupakan, ya. Nah, sesuatu menjadi sesuatu yang berbeda, yang berbeda, ya. Jadi caranya
contohnya ini adalah ada sesuatu barang aja ya, sesuatu misalnya batu seperti kunci, batu seperti adi ya. Misalnya diumpamakan itu adalah manusia diumpamakan seperti binatang, manusia diumpamakan seperti benda ya, agar kita bisa memahami keadaan hari kiamat itu seperti apa sih ya. Misalnya Aan seperti kucing ya, misalnya Linda seperti buaya misalnya, terserah apa aja itu disebut dengan dalam Al-Quran disebut dengan amsal karena dalam Al-Quran namanya amsal Quran, perumpamaan dalam Al-Quran. Bapak tanya dalam kalimat ini contohnya manusia seperti anak-anak ya, sesuatu yang diumpamakan itu siapa ya, itu manusia, sesuatu yang diumpamakan. Kemudian diumpamakan menjadi apa ya, diumpamakan menjadi seperti anak-anak yang berterbangan. Anak-anak itu disebut dengan laron. Kalian pernah melihat itu ada lampu ya, lampu ketika malam hari mungkin ada serangga-serangga yang berkumpul mengelilingi mereka, itu biasanya disebut dengan laron. Dia suka mendekati cahaya ya, tetapi saat laron ini yang berterbangan, ada juga mengartikan bertebaran ya, bertebaran ya, bertebaran ya. Yang awalnya laron itu kan binatang yang jarang sekali terpisah, tapi pada hari kiamat mereka akan terpisah. Seperti manusia ini kan makhluk sosial, katanya berkumpulan, katanya di kota ya, tapi kalau pada hari kiamat mereka seperti aneh-aneh, tapi anak-anaknya itu bertebaran ke sana kemari tanpa tahu arah. Yang kedua adalah gunung ya, gunung seperti bulu yang dihamburkan ya. Bayangkan aja gunung seperti bulu yang dihamburkan, sangat mengerikan sekali. Gunung yang kalian tahu itu beratnya luar biasa, sangat berat. Siapa yang bisa mengangkat gunung ya, satu bebatuan besar aja itu bisa menumbuhkan tulang manusia, apalagi gunung yang tinggi, yang kokoh ya. Gunung tinggi misalnya seperti gunung Everest ya, itu luar biasa besarnya, beratnya. Tetapi pada hari kiamat saja nanti bayangkan seperti bulu-bulu yang dihamburkan. Bulu itu ringan, ada yang mengartikan al-ringu atau as-sawfu, seperti wall, seperti bulu domba ya, diterbangkan ke sana kemari, dicabut bulu domba itu sehingga akan jatuh seperti bulu ayam yang berjatuhan ya, jatuhnya nggak langsung. Ada yang mengartikan ya, ulama mengartikan ini seperti kejadian sekarang itu seperti gunung meletus. Gunung meletus itu kan yang dihamburkannya bebatuan. Saat gunung meletus, batunya terbang ke sana kemari dan akan menindih manusia-manusia di sekitarnya ya. Ada yang mengartikan semua gunung-gunung pada hari kiamat itu akan meletus sehingga gunung itu seperti bulu yang dihamburkan. Allah alam bisawab, apakah beneran seperti bulu nanti jadinya ya. Nah, jadi ada dua dari perumpamaan. Pada hari itu manusia seperti aneh-aneh yang bertebaran, yang awalnya suka berterbangan berkumpul, pada hari kiamat akan bertebaran ya. Kata Ibnu Katsir menafsirkan ayat ini, pada hari itu manusia adalah seperti aneh-aneh yang bertebaran, yakni mereka berpencar, berpisah, datang dan pergi berhamburan ya. Mereka pergi berlari-lari, pergi ke lautan ya. Pada hari kiamat, mendekati hari kiamat, ingin naik kapal aja kayak zaman Nabi Nuh, ternyata di lautan terjadi tsunami. Mereka lari ke atas gunung setinggi-tingginya, ternyata gunungnya meletus ya, sehingga mereka kesana kemari tanpa tahu arah, dan pada akhirnya manusia pada akhir zaman, pada hari kiamat akan meninggal mati ya. Hal itu terjadi karena kebingungan mereka terhadap apa yang terjadi, sehingga keadaan mereka tak ubahnya seperti aneh-aneh yang bertebaran.
berterbangan. Kemudian yang kelima, watakunu jibalu kal'ihnin manfush, dan seperti bulu yang dihamburkan. Ya, gunung berterbangan seperti bulu yang dihamburkan. Nah, ini kata Bapak tadi, Mujahid mengartikan seperti al-ihnu, seperti bulu saking gede. Yang keenam, dan adapun orang-orang yang berat timbangannya, ini diibaratkan ya seperti al-wazan, timbangan, tetapi timbangan zaman dulu ya, yang dimana timbangannya itu disandingkan dengan benda ya. Kalau zaman sekarang kan disandingkan dengan batu 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo. Kalau zaman dulu itu pakai timbangan yang dimana menyeimbangkan seperti jungkat jangkit ya, seperti permainan jungkat jangkit ya. Mereka akan nggak main jungkat jangkit kayak gini ya, anak-anak kecil sukanya bermain ya. Nah, di antara tiap sisi nanti ada yang sisi kanannya itu adalah kebaikan, sisi kirinya itu adalah keburukan. Barang siapa yang ternyata kebaikannya lebih berat, artinya dia akan ditempatkan ke kehidupan yang memuaskan, itu di surga. Tapi kalau seandainya timbangannya itu malah ringan, artinya yang berat siapa? Pasti jawabannya adalah kejahatan. Ringan, tidak memiliki, artinya ini yang sebelah kiri ini seperti anak kecil 2 tahun yang naik, yang sebelah kanan ini seperti orang berumur 20 tahun yang agak gendutan, itu akan kalah ya. Sehingga diibaratkan keburukannya seperti orang yang gendut tadi ya, orang yang agak gemukan tadi, sehingga keburukan yang salah. Maka barang siapa yang orang yang keburukannya yang lebih berat ya, fa ummuhu hawiyah, maka letaknya mereka akan diletakkan di neraka hawiyah ya. Jadi pada hari kiamat itu perumpamaan penimbangan amal kita seperti itu. Akhir penilaian akhirnya seperti itu. Kita ini sudah di dunia banyak berbuat baik, banyak berbuat maksiat, kejahatan ya. Jadi al-wazan itu artinya timbangan, seperti timbangan yang tadi, seperti juga yang tadi, menimbang antara kebaikan dan keburukan. Maka baginya kehidupan yang diridhoi yaitu kehidupan di dalam surga ya. Jadi kita ini minta ridhonya Allah saja lagi, bukan berharap surga. Di sini nggak dikasih iming-iming bakalan dapat surga, tetapi dia akan mendapatkan kehidupan yang memuaskan. Karena kita ingin mendapatkan surga itu mintanya ridhonya Allah Ta'ala, yaitu kehidupan di dalam surga. Al-Qasir berkata, yakni kebaikan yang boleh keburukannya sana, kebaikan kita boleh daripada keburukannya lebih berat kebaikan, maka kita dapat tinggal masuk di surga. Mungkin itu saja ya materi kita pada hari ini, khusus pada penjelasan Quran surah Al-Qari'ah. Kemudian untuk tugas silakan di sini ya, kalian catat ya, atau kalian screenshot ya, kalian share ke grup ya. Nah, mungkin itu saja dari Bapak ya. Salah kata mohon maaf ya. Jangan lupa kalian juga komen di bawah